Shalom, jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita terpelihara sempurna di dalam kasih Kristus. Amin. Mari sama-sama dengan saya membuka dalam Matius pasal 6 ayat 34. Bunyinya sebagai berikut. Saya bacakan bagi kita semua. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Salah satu contoh keadaan yang membuat kita merasa hilang damai sejahtera, hilang ketenangan, hilang rasa aman ketika kita dihadapi rasa kekhawatiran akan hari depan atau hari esok. Masalah itu jangan diborong Bapak Ibu sekalian. Masalah itu jangan selesai hari itu juga. Kita tidak akan sanggup. Firman Tuhan katakan hari ini cukuplah hari ini, besok ada lagi kesusahannya. Kalau kita mau selesai semuanya untuk membuat rasa aman dalam hidup kita sendiri akan stres. Kita akan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kita lupa ada Tuhan dalam hidup kita. Manusia itu pada umumnya berhasrat untuk mengetahui apa yang terjadi pada masa depan. Ada perasaan tidak aman, ada perasaan khawatir, ada perasaan ketakutan. Makanya seringkali kita merancangkan kehidupan ini sedemikian rupa dengan sekuat tenaga kita tentang rumah tangga, tentang pekerjaan, tentang bisnis, pendidikan anak-anak. Kita rancangkan semua sekuat tenaga kita. Kita konsentrasi penuh kepada masa depan, hari esok akan kita lalui. Ada kutipan menarik seorang tokoh bunyinya seperti ini. If there is hope in the future, there is literary power in the present by Zigziglar. Artinya jika kita mau kepastian akan harapan untuk hari esok, harus dimulai dari saat ini. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah statement ini salah? Tidak salah Bapak Ibu sekalian. Bagi saya ini statement tidak salah. Tapi kita lupa ada yang paling utama dalam semua perencanaan kita akan hari esok, yaitu pribadi Sang Maha Kuasa, yaitu Tuhan. Contoh, lihat di masa pandemi sekarang ini. Semuanya tertunda pelaksanaannya. Bahkan seringkali kita mengalami kegagalan. Tapi beruntungnya kita untuk bisa melihat ada campur tangan Tuhan dalam memampukan kita untuk menghadapi hari esok. Ada campur tangan Tuhan untuk memberi kita kekuatan untuk bisa berjalan melalui hari esok. Walaupun dalam masa-masa sulit di masa-masa pandemi ini. Dalam surat Yakobus dikatakan, khususnya di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, demikian bunyinya, saya bacakan bagi kita semua. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahannya demikian adalah salah. Jadi jika
seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Keputusan dan perencanaan yang kita ambil dan diatur sendiri tanpa melibatkan Tuhan adalah suatu kebodohan yang besar, Bapak Ibu sekalian. Dalam ayat-ayat ini kita jumpai suatu kebodohan yang dibuat manusia menghadapi hari esok tanpa Tuhan. Nah, masalah ini gampang gambarkan oleh Rasul Yakobus dalam 3 hal. Yang pertama, coba kita lihat dalam ayat 13-14. Artinya hari esok itu bukan milik kita, bukan milik kepunyaan kita yang kita bisa atur, kita set. Lalu kita atur Tuhan sedemikian rupa untuk memenuhi apa kita punya rencana di dalam hidup kita. Karena hari esok ada pergumulannya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ada masalahnya sendiri kita selesaikan. Hari esok adalah milik Tuhan. Kita tidak bisa memegang untuk hari esok. Untuk hal yang sepele saja, kalau bisa kita bangun pagi, tetap bernafas, bisa beraktivitas, artinya kita masih diizinkan Tuhan untuk meneruskan hari esok ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Artinya hari esok, hari yang kita miliki bukan milik kita pribadi, tetapi ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Hari esok itu harus ada perlindungan Tuhan di dalamnya, ada perlindungan Tuhan di dalamnya. Karena kita sendiri tidak bisa menjaga hidup kita, kita tidak bisa menjaga keluarga kita, dia bisa menjaga pekerjaan kita, tidak bisa menjaga bisnis kita. Kalau tidak, Tuhan campur tangan di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang 15, hari esok harus direncanakan dengan Tuhan. Hari esok tidak bisa kita rencanakan sendiri, kita atur sendiri, kita set sendiri, berdasarkan riset kita, berdasarkan apa yang menjadi pandangan kita, yang kita pikir, pengalaman kita, tanpa melibatkan Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian kita bisa sanggup menjalankan hari ke depan tanpa ada Tuhan campur tangan di dalamnya. Yang ketiga, yang terakhir, memastikan sesuatu hari esok dengan sombong adalah dosa, Bapak Ibu saudara sekalian. Memastikan sesuatu di hari esok dengan sombong adalah dosa, Bapak Ibu saudara sekalian. Sama-sama katakan dengan saya, dosa. Kita harus merencanakan, Allah yang menentukan. Tentu kita merencanakan, kita yang atur, kita set. Tapi kita serahkan kepada Tuhan. Kita lakukan apa menjadi bagian kita, biar Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita. Let God be God. Kehendak Allah yang terbaik bagi kita untuk hari ini dan hari esok. Dia punya rancangannya untuk hari ini atau hari esok, itu selalu yang terbaik untuk hidup kita. Untuk itu tetap rencanakan hidup kita bersama-sama Tuhan. Hidup kita seperti puzzle. Ada potongan hidup kita yang berserakan. Tapi di tangan Tuhan, kepingan kehidupan itu akan disusun sama Tuhan di dalam sebuah bingkai yang besar dan dijadikan sebuah gambaran yang sempurna. Itulah hidup kita untuk masa depan. Untuk itu bersabar, jangan kita sendiri yang mau ngatur hidup kita, tapi serahkan kepada Tuhan yang sendiri akan mengatur hidup kita. Setiap kepingan hidup kita, dia akan menjadi satu bingkai yang cantik, satu bingkai yang sempurna, sehingga kita bisa berkata tentang kehidupan, ada kepastian, ada keyakinan, dan kita bisa berkata dengan hari esok, masa depanku sungguh ada, harapanku tidak akan hilang. Amin.
Tuhan Yesus berkati kita semua. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan Tuhan memberkati. Amin.